Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, halo rekan-rekan. Saya kembali. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk menggunakan aplikasi Google Translate untuk belajar bahasa Inggris. Dulu kita belum mengenal yang namanya HP, apalagi Google Translate, jadi belajar bahasa Inggris itu sulit. Dan banyak sekali bahasa Inggris tidak diminati karena kemungkinan metode guru-guru mengajarnya itu berbelit-belit ya. Sekarang jangan khawatir, kita bisa belajar berbicara dengan Google Translate ini dengan sangat gampang. Jangan khawatir kalau kita ke luar negeri, ke daerah asal bahasa Inggris, ke Inggris sana, setelah itu ke Australia, ke Amerika, kita hanya bisa membawa ponsel dan harus memiliki aplikasi Google Translate. Tapi sebelum kita memulai, saya sarankan agar nanti setelah nonton video tutorial cara menggunakan aplikasi Google Translate ini, saya berharap kepada Anda semua untuk tekan like. Selain tekan like, jangan lupa juga tekan subscribe-nya sehingga kita bisa berlangganan untuk konten-konten video saya yang selanjutnya. Itu saja saran saya. Untuk itu, mari kita memulai sekarang tutorial bagaimana cara belajar bahasa Inggris melalui aplikasi Google Translate. Yang pertama-tama kita harus lakukan, kita harus menginstal aplikasi Google Translate dulu ya, Google terjemahan. Tapi kebetulan kita hidupin dulu HP-nya. Kebetulan saya sudah menginstal nih. Nah, ini warnanya nih ya. Jadi Google Translate, Google terjemahan katanya nih, diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Jadi kalau selanjutnya ini Google Translate. Caranya gampang sekali. Kita dengan Google Translate ini bisa berbicara 148 bahasa. Caranya setelah kita install, ini dah dia aplikasi Google Translate. Kita tekan yang pertama ya, kita tekan, maka akan muncul di layar HP kita yang model begini nih. Ini kebetulan kita ingin belajar, contoh ya, belajar bahasa Inggris dulu, Indonesia Inggris. Caranya gimana? Kalau kita ke Amerika umpama, ini sudah muncul nih. Kita hanya menekan gambar ini, dua orang ini tekan. Setelah tekan agak lama lepas, kita sekarang ada tulisan ucapkan sekarang ya, kita ucapin. Sorry, apa yang saya ucapkan sudah ngomong. Kita sekarang mengucapkan satu ya, kita ulangi lagi. Kita tekan dulu ini. Sekarang kita di Amerika ceritanya, pengen tanya sesuatu. Coba tekan ya, tekan. Berapa lama kita dari New York ke Washington? Langsung, tidak ada satu detik, langsung ya. Nah itu, apa saja kita mengucapkan, kita ulangi lagi, kita yang lain mengucapkannya ya. Berapa ongkos dari Washington ke New York? Tuh bahasa Inggrisnya, how much does it cost from Washington to New York? Enak kan? Enak sekali. Begitulah caranya kita berbicara. Jadi orang itu nanti pas dijawab oleh orang Amerika, umpama jawabannya kita ubah nih ya, kita ubah. Sekarang kan Inggris Indonesia. Kita mendengarkan tadi kan bertanya, berapa ongkosnya dari Washington ke New York? Kita tanya ya, how much does it cost from Washington to New York?
Nah, sekarang dijawab, apa jawabannya? Umpama orang, ya, nanti akan langsung diterjemahkan. Coba ya. It's about $10 from Washington to New York. Itu kan? Itu orang, oh kita tahu, kita belum bisa bahasa Inggris. Wah, enak juga ya. Coba kita cari yang lain lagi. Kita cari yang lain lagi ya. Umpama kita berbahasa Indonesia nih. Kita kembalikan. Nah, itu kan ini Indonesianya sekarang di depan nih, bahasa Inggrisnya di belakang ya. Ini menandakan orang tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi kitalah yang akan bertanya menggunakan bahasa Indonesia. Jangan khawatir, ya langsung diubah bahasa Indonesia kita menjadi bahasa Inggris. Coba kita coba sekarang ya, tanya lagi dalam bahasa Indonesia ya. Jangan lupa tekan, ini caranya tekan dulu gambar dua orang ini nih. Oke, ini ya, ini coba kita tanya ya. Kota apa yang paling besar di Amerika Serikat? What is the largest city in the United States? Itu bahasa Inggrisnya. Setelah itu kalau kita minta jawaban dari orang Amerika, ya, kita kembalikan dulu, tekan supaya bahasa Inggrisnya dari sebelah kiri. Tuh, sekarang orang Inggris akan menjawab, orang Amerika menjawabnya begini, kita tekan langsung di sana di depan orangnya ya. The largest city in United States is New York. Ya. Oke. Karena kurang jelas saya mengucapkan United States-nya seperti ucapan Jamaika. Ini ya sebenarnya United States, tapi karena mendengarnya sepertinya didengar seperti Jamaika, ucapan saya belum bagus ya. Jadi berubahlah menjadi Jamaika. Jadi begitulah caranya ya. Kita belajar bahasa Inggris, bahasa asing ya, melalui Google Translate. Setelah itu gini ya. Umpama sekarang kita ingin menulis caranya ya, menulis tangan atau mengetik. Ya tinggal kita tekan ada gambar pensil, ada gambar pensil atau gambar pulpen ini. Kita tekan lagi apakah kita mau, sorry belum nampak. Kan ada keyboard atau tulisan tangan. Kita mau tulisan tangan, kalau pakai tulisan tangan, tulis di sini nih. Tuh gampang kan? Tulisan saya kurang bagus, mau tulis ini gampang, langsung terbangnya Mizo katanya. Ya. Setelah itu apalagi? Kalau kita mau ingin belajar bahasa apa nih ya, umpama kita ke Cina tinggal mencari, kita cari di mana Cina, lihat ya, mana sih Cina di sini, tinggal kita cari Cinanya ya. Sedikit agak ruwet lah nih, kita cari dulu. Kita cari bahasa Cina. Wah, ntar dulu, sabar. 148 bahasa loh di sini ya. Banyak sekali. Afrikan, Albania, Belanda, Cinanya belum. Ini Cina nih. Umpama sekarang kita mau ke Tiongkok terbangnya, ceritanya nih. Kita mau terbang ke Tiongkok, tapi kita tidak bisa berbahasa Cina. Jangan khawatir. Ini kita sudah ubah aplikasinya ini Indonesia Cina ya. Sekarang kita berada di kota Beijing umpamanya nih.
kita berada di kota Beijing ya. Kita berada di kota Beijing, kita tidak bisa bahasa Cina sama sekali. Kita nggak bisa bahasa Cina sama sekali. Maka tuh lihat kan, Indonesia, Cina. Kan sudah saya informasikan bahwa di Google Translate ini ada 148 bahasa. 148 bahasa. Jadi ini diantaranya Indonesia, Cina, Indonesia, Inggris sudah. Sekarang kita coba ya. Kita coba berbahasa Cina. Kita di mana sekarang ini? Kita sedang berada di Beijing misalnya. Oke. Kota-kota yang ada di sini itu Beijing, setelah itu ibu kota Beijing. Kita tanyakan, coba kita tanya dalam bahasa Cina ya. Coba kita tanya dalam bahasa Cina. Tekan yang ada gambar dua orang ini, lepas. Kota apa yang paling besar di Cina? Ya, otomatis langsung. Coba dengar lagi. Bukan apa-apa, langsung. Kan? Apa saja yang kita tanya atau mau ucapkan, gampang sekali. 148 bahasa yang ada di Google Translate. Kita bertanya lagi dengan yang lain. Kita bertanya ke pasar Cina. Ini gimana? Orang Cina nggak bisa bahasa. Itu yang Google Translate. Coba jangan lupa ya, itu ada gambarnya. Tekan dulu. Apa? Kalau kita langsung bicara ya. Bapak, berapa 1 kilogram apelnya? Wah, kita nggak bisa bahasa Cina, tetapi orang Cina, pedagang Cina itu akan mengerti. Begitu juga kalau kita ingin apa namanya tuh? Kalau kita ingin menulis, kita mau tanya apa bahasa Cina ini, tinggal kita tulis dengan menekan pulpen ini. Mau ngetik, mau pakai tulis tangan, ini kita sediakan. Setelah itu sekarang kita ke Saudi Arabia belum bisa bahasa Arab nih. Oh ya, kita coba, kita cari bahasa Arabnya. Tekan di sini. Ini bahasa Arab mana nih? Ini bahasa Arab. Ya, dia tuh ada Indonesia, ada Arab. Kita belum bisa bahasa Arab nih ya. Saya informasikan lagi, di dalam aplikasi Google Translate ini ada 148 bahasa di dunia ini bisa kita ucapkan dengan menggunakan Google Translate. Jadi no worry, jangan khawatir kalau nggak bisa berbahasa Arab. Kita coba berbahasa Arab ya. Misalnya nih kita mau beli kurma, kita tidak tahu berapa sih 1 kilogram. Kita ke kota Makkah ini berapa? Kita sedang berada di kota Makkah atau di tidak? Oh, kita lihat saja ya, kita dengar ini. Sama-sama harga kurma 1 kilo. Coba tekan dulu gambar mancanggora ini, ya. Lepas, berbicara langsung. Pak, berapa 1 kilo? Terlalu cepat kalau lepas, kita ulang dulu. Ulang. Sebaiknya kalau sudah lepas jangan ngomong. Tadi saya begitu lepas ngomong langsung dengan instruksi ya, itu salah. Dicoba tekan yang manusia, lihat setelah lepas ini baru berbicara. Bapak, berapa 1 kilogram kurmanya? Kam sya'ara Astaro ya sayyidi, di antara itu kan ya. Begitu. Jadi sangat praktis, efektif dan enak sekali memiliki
aplikasi Google Translate di HP Android kita, ya. Jadi enak sekali. Kita umpama naik mobil di Arab, tidak tahu jalur ke Madinah umpama, katanya berhenti. Ini yang kita share, ingat ya, jangan lupa tekan gambar dua orang ini. Setelah lepas baru berbicara. Coba kita tanya lewat mana kita ke Madinah. Selamat pagi Pak, lewat mana kita ke kota Madinah? Masya Allah, ini gampang ya. Sudah kita ini Google Translate, maka kita akan bisa berbahasa 148 bahasa di dunia ini. Dikatakan udah bahasanya, subhanallah, masalah majunya ilmu teknologi. Apalagi yang ditanyakan, cara mengubah bahasa-bahasa, tinggal tekan ada tanda panah di sebelah kiri kanan ya. Jadi ini bahasa Arab ini kan kita tekan, coba akan berubah ya, akan berubah 148 bahasa. Kita lihat ke bawah berapa bahasa nih, bahasa Guarani, Hausa, Hindi, banyak sekali bahasa Jepang. Ini bahasa Jepang, kita punya coba bahasa Jepang lagi nih. Jadi kalau kita sudah coba, maka akan muncul bahasa di sebelah kanannya. Oke, coba kita coba kita ingin tahu berbahasa Jepang nih. Sekarang kita mau main ke Jepang. Sekarang kita belajar berada di kota Jepang, di kota Tokyo. Maaf, kita sekarang berada di kota Tokyo ya. Coba jangan lupa tekan gambar manusia lagi. Ini kita mau tanya orang sama ya. Halo Pak, berapa kilo kota Hiroshima dari Tokyo ini? Nah, itulah bahasa Jepangnya. Jadi kita ulang lagi. Coba ya, begitu selesai kita tekan gambar manusia yang dua, angkat langsung berbicara. Coba, berapa kilo kota Hiroshima dari Tokyo Pak? Asik kan, efektif, asik, gampang. Tidak perlu belajar bahasa Inggris, tidak perlu belajar bahasa Jepang, datangkan guru Jepang, datangkan ahli Jepang. Sekarang ini Google Translate mengganti dosen, mengganti guru. Bahasa apalagi, apa saja bahasa yang kita inginkan, maka kita akan dilayani. Saya ulangi lagi sekali, bagaimana cara menulisnya, kan sudah hafal ya, hafal. Kalau mau menulis, kita tekan gambar ini, lalu tekan lagi ada muncul gambar pulpen. Gambar pulpen ini tutup. Nah, ada tulisan mau keyboard atau mau tulisan tangan. Kita keyboard dulu, kita coba. Ini kita coba keyboard. Kita ketik sekarang mau tahu bahasa Jepangnya, umpama buku. Ya, maka akan muncul kata buku. Kata buku dalam bahasa Jepang. Coba kita dengar. Kon. Gampang kan? Aduh, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Begitulah cara cara belajar bahasa Inggris melalui Google Translate. Mudah-mudahan Anda yang ingin bisa berbahasa asing itu apakah bahasa Inggris, apakah bahasa Belanda, apakah bahasa Jerman,
Apakah bahasa apa saja yang Anda ingin ucapkan, ingin juga sekarang tidak perlu lagi kita belajar susah-susah mencari dulu pertama. Jadi cukup memiliki HP Android. Setelah memiliki HP Android, kita bisa menginstal aplikasi yang namanya aplikasi Google Translate. Itu dalam bahasa Indonesia Google terjemahkan Indonesia kan yang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia gampang saja kan. Mudah-mudahan dulu tidak ada minat belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Inggris sebenarnya interaktif apa saja yang harus ingin pelajari bahasa asing sekarang tidak terlalu sulit kalau kita menggunakan aplikasi yang ini Google Translate. Untuk itu kita yang dapat kami berikan cara menggunakan Google Translate di dalam belajar bahasa Inggris. Dan berbicara dalam 148 bahasa. Luar biasa banget. Kalau dulu satu bahasa kita, sekarang dengan Google Translate, no worry, jangan khawatir ke Amerika, ke Inggris, ke Australia, atau nggak bisa bahasa Jerman, jangan khawatir pergi ke Jerman. Jangan khawatir tidak bisa bahasa Belanda. Dengan mengantongi HP Android dan install Google Translate untuk berbicara dan bertanya sesuatu di luar itu saja kami berikan dalam tutorial cara belajar bahasa Inggris menggunakan aplikasi Google Translate. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan tanda lonceng subscribe sehingga kita akan selalu berlangganan untuk video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.